Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesri Giansyah. Saya berasal dari kelas 12O dan kali ini saya akan membuat video mengenai pengalaman saya selama belajar bersama Pak Wawan. Nah, pertama-tama saya akan menceritakan pengalaman saya selama di fase mulai dari diri. Nah, dimulai dari diri itu adalah ketika saya disuruh oleh Pak Wawan untuk membuka sebuah course yang ada di LMS yang berjudul Mulai Dari Diri. Nah, di situ ketika saya membuka course-nya, di situ hanya memiliki penjelasan mengenai perubahan sosial menurut para ahli. Dan saya awalnya juga bingung mengapa di course tersebut tidak memiliki pertanyaan, hanya memiliki penjelasan doang. Nah, di situ saya mulai membuat kesimpulan bahwa mungkin pertanyaannya ada di akhir. Dan ternyata betul setelah saya membaca mengenai perubahan sosial yang ada di course tersebut, di situ mulai ada soal untuk menguji pemahaman saya mengenai perubahan sosial. Nah, di perubahan sosial tersebut saya menjawab sesuai yang saya ketahui, mulai dari berubah. Nah, berubah itu adalah munculnya sesuatu yang baru yang sebelumnya belum ada. Kalau perubahan adalah progres atau kegiatan yang terjadi setelah adanya berubah tersebut. Dan perubahan sosial adalah dampak yang diberikan oleh perubahan tersebut kepada masyarakat. Seperti itu. Yaudah, setelah itu saya langsung submit dan selesai. Nah, di fase selanjutnya ada yang bernama eksplorasi konsep. Nah, eksplorasi konsep itu adalah saat dimana saya diajarin oleh Pak Wawan mengenai mind map yang benar dan resmi yang dibuat oleh Tony Buzan, seseorang ahli mind map yang diakui oleh dunia. Di situ saya mengetahui mind map itu harus memiliki syarat-syarat tertentu dan tidak asal-asalan. Mulai dari salah satu contohnya itu warnanya harus ada 3 dan tidak boleh kurang, seperti itu. Nah, di situ saya membuatnya mengenai perubahan sosial dan contoh-contohnya di situ dengan membuatnya melalui metode mind map. Setelah saya selesai itu, saya menunjukkan foto mind map saya dan mengirimnya. Nah, di fase selanjutnya yaitu refleksi terbimbing. Nah, di refleksi terbimbing itu adalah ketika saya disuruh oleh Pak Wawan untuk membuat video mengenai mind map yang saya buat. Di situ saya membuat videonya sesuai instruksi Bapak Wawan, yaitu membuat video lalu dikirim ke sosial media. Di situ saya membuat video mengenai mind map saya dan juga menceritakannya melalui video tersebut. Setelah itu saya disuruh mengirim link sosial media saya yang saya upload di mana. Yaitu saya memilih di YouTube soalnya agar lebih privat aja. Seperti itu. Nah, setelah saya kirim tersebut, kegiatan di fase tersebut berakhir dan selanjutnya ada di ruang kolaborasi. Nah, ruang kolaborasi ini adalah saat dimana saya dan kawan-kawan disuruh untuk membuat kelompok bersama kawan sebangku. Nah, di situ kami awalnya disuruh meng-like dan juga mengkomen video Pak Wawan. Awalnya saya bingung dan juga teman saya bingung mengapa Pak Wawan harus menyuruh kami meng-like dan juga mengkomen video tersebut. Nah, saya akhirnya paham setelah melihat videonya, soalnya di sana tidak hanya video biasa, tetapi memiliki makna di video tersebut, yaitu mengenai pembelajaran kami juga, yaitu perubahan sosial.
Nah, di video Pak Wawan itu menceritakan voucher diskon time zone kalau beli di TikTok seperti itu. Nah, di situ kan secara jelas itu sebuah contoh dari perubahan sosial dan kami disuruh membuat poster mengenai perubahan sosial melalui aspek-aspek tertentu yang sumbernya dari video Pak Wan tersebut. Nah, jadi kami di situ membuat poster bersama teman sebangku dan juga sesuai kriteria yang disuruh Pak Wawan juga kami membuatnya. Di situ saya selalu bertanya kepada kawan-kawan saya gimana cara membuat poster yang benar, sebab saya tidak tahu mengenai cara membuat poster seperti itu. Jadi di situ tugas saya adalah membuat poster tersebut dan juga teman saya Farel Felix itu membuat materi yang harus ditulis dan ditaruh di poster tersebut. Seperti itu. Setelah kami mengirim poster tersebut, di keesokan harinya ada course baru yaitu menilai poster yang dimiliki oleh orang lain. Nah, di situ saya mulai menilai 3 orang untuk mereka aja, biar mereka dapat nilai seperti itu. Yaudah, setelah saya menilai, saya submit dan juga selesai. Seperti itu saja pengalaman saya yang biasa-biasa saja selama pembelajaran tersebut. Kalau saya ada salah kata dan juga sangat belibet dalam penyampaiannya, saya mohon maaf dan terima kasih. Bye bye.